Ya, Anda masih di kabar dunia, pemirsa. Kaldera Toba terpilih sebagai UNESCO Global Geopark yang disahkan pada sidang eksekutif board ke-209. Geopark Kaldera Toba menjadi Geopark Indonesia kelima setelah Geopark Gunung Batur, Cileteh, Gunung Sewu, dan Gunung Rinjani. Dan berikut wawancara Miranti Hirschman dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis yang juga Wakil Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO Armanata Nasir. Bersama saya Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Bapak Armanata Kristiawan Nasir. Selamat siang Pak Dubes. Selamat siang Mbak Miranti. Pak Dubes, bagaimana dengan terpilihnya Danau Toba sebagai Geopark UNESCO? Mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana proses hingga Toba terpilih sebagai Geopark UNESCO. Silakan. Mungkin pertama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada Indonesia, kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang ada di kawasan Toba, di Kaldera Toba. Ini merupakan suatu capaian yang prosesnya cukup panjang. Jadi awalnya memang pengajuan Indonesia itu pada tahun 2014. Namun pada saat itu pengajuan Indonesia ditolak oleh UNESCO karena memang belum lengkap, requirements yang diharuskan itu tidak lengkap, sehingga kita lengkapi semua requirements-nya, kita ajukan lagi tahun 2016. Tapi pada saat itu kita juga sedang mengajukan dua geopark lainnya, yaitu Rinjani dan Cileteh. Sehingga karena ada aturan tidak boleh satu negara mengajukan lebih dari dua pada tahun yang sama, itu sehingga ditunda. Baru tahun 2018 UNESCO berkesempatan untuk mengunjungi Kaldera Toba, dan juga terus kita dorong prosesnya pada tahun 2019 di saat ada pertemuan di Lombok mengenai Geopark. Disitulah akhirnya UNESCO bersedia menyetujui aplikasi Indonesia. Pada sebenarnya ini persetujuan ini akan diadopsi pada bulan April lalu, bulan April tahun 2020. Namun demikian seperti kita ketahui adanya COVID sehingga sidang ditunda dan baru terlaksana kemarin awal Juli, dan kemarin persisnya kita diadopsi oleh Badan Eksekutif UNESCO. Baik. Apa keuntungan Indonesia dan keuntungan Sumatera Utara tentunya atas terpilihnya Danau Toba sebagai Geopark UNESCO? Jadi yang perlu saya tekankan, tujuan dari pemberian UNESCO Global Geopark Recognition ini adalah ada tiga hal. Pertama adalah terkait dengan konservasi. Ya. Tujuannya adalah untuk melestarikan geopark untuk generasi yang akan datang. Kedua adalah edukasi. Ini untuk memastikan generasi yang akan datang mengenal dan mengetahui sejarah dari geopark sendiri yang ditetapkan dalam hal ini adalah Kaldera Toba. Yang ketiga tentunya dengan adanya penobatan dari UNESCO, ini akan memberikan kesempatan peluang untuk pembangunan ekonomi untuk masyarakat setempat. Ya, ini yang tiga hal yang keuntungan yang bisa didapatkan oleh Indonesia. Tentu yang ingin saya tekankan bahwa pemberian pengakuan dari UNESCO ini ada tidak saja keuntungan tapi juga ada kewajiban. Ya, kewajiban oleh pemerintah dan masyarakat setempat untuk melestarikan, untuk menjaga situs ini, dan juga untuk memastikan berbagai manfaat dari keuntungan ekonomi dari geotourism ini dipastikan harus tentunya berkelanjutan. Jadi mematuhi rambu-rambu lingkungan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi manfaat buat masyarakat setempat. Jadi masyarakat di sini di daerah Kaldera Toba itu tentunya dapat mendapatkan manfaat dari akan mendapatkan bisa mempromosikan daerah tersebut sebagai tempat geotourism. Nah, ini yang sebenarnya penting ya, yang sangat bisa didapatkan oleh masyarakat setempat. Terima kasih Mbak Miranti. Pemirsa dari Jerman dan Perancis, Miranti Hirschman, TV One mengabarkan.